Down the years it's been a ride, and now I'm sorry I want more, let's not end tonight. And on as we go we seem to fight, but baby that's just the way we love. And only in the dark do we see our sunlight. Home is where we were, home is where we want to be. And yes, we don't have time to say goodbye, and this ain't the last time. Now this time before we go, raise your hands, raise a toast. Time is something special, just like love before it starts to snow. It's crazy how the years have gone, memories of the drug we're on. But darling, just remember that there's never a goodbye. Just forget, there's never a goodbye. So there's never a goodbye. Just forget, there's never a goodbye. Calling back to a different time. Maybe you need to hear your voice to make me smile. No, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alan Alifuddin Al-Ghozi dengan NIM 200031086. Di sini saya akan merefleksikan apa-apa saja yang telah saya dapat, seperti kesan, pesan, dan lain sebagainya selama melaksanakan kegiatan PLP 1. Pada kegiatan PLP 1 kali ini, saya mendapatkan tempat di SMA Negeri 11 Yogyakarta. Jadi SMA Negeri 11 Yogyakarta ini merupakan sekolah menengah atas yang berada di Jalan AM Sangaji nomor 50 Cokrodiningrat, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekolah ini juga merupakan sekolah yang berwawasan kebangsaan dan sekaligus sekolah adiwiyata. Perjalanan pertama kali menuju SMA Negeri 11 Yogyakarta ini cukup luar biasa ya, karena dalam perjalanan itu kita harus melewati macet yang lumayan panjang karena masih pagi ya, dengan segala huru-haranya. Tapi ketika kita menginjakkan kaki pertama kali di sekolah ini, saya melihat bangunan sekolah yang bagus dan juga klasik, karena ternyata ketika saya mendalami berkaitan dengan hal itu, sekolah ini juga memiliki sejarah yang cukup panjang dan luar biasa. Di hari pertama kedatangan kami di SMA Negeri 11 Yogyakarta, kami disambut dengan baik dan juga hangat oleh beberapa pihak perwakilan dari sekolah. Lalu setelah upacara penerimaan mahasiswa itu di SMA Negeri 11 Yogyakarta, kami diarahkan untuk menempati ruang Garuda, yang dimana ruang inilah nanti yang akan menjadi base camp kami selama melaksanakan kegiatan PLP 1 di SMA Negeri 11. Jadi ruangan ini juga biasanya ketika pagi itu digunakan untuk kegiatan afeksi oleh anak-anak yang beragama non-muslim, seperti itu. Lalu ketika berada di ruang Garuda ini juga kami berkesempatan untuk
ngobrol dan saling bercengkrama dengan anak-anak universitas lain yang sedang berada di sekolah SMA Negeri 11 Yogyakarta. Mereka juga melakukan kegiatan yang hampir sama, yaitu dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa dan juga Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Tentu saja secara keseluruhan di hari efektif, yaitu kurang lebih 8 hari ya, kami di SMA Negeri 11 Yogyakarta, kami berkeliling sekolah untuk melakukan observasi dan juga wawancara kepada pihak-pihak sekolah seperti kepala sekolah, Waka, nanti ada bagian kurikulum, humas, sarpras, dan kesiswaan, lalu ada staf TU, pustakawan, dan struktur organisasi lain yang berada di sekolah. Dari hal tersebut juga kami mendapatkan pemahaman-pemahaman yang sebenarnya cukup ringkas berkaitan dengan tupoksi-tupoksi dari masing-masing struktur organisasi sekolah tersebut. Lalu selanjutnya kami juga berkesempatan untuk melakukan observasi kegiatan belajar mengajar langsung di dalam kelas. Dari yang saya amati sebenarnya kegiatan yang berlangsung di kelas waktu itu, jadi saya juga menyesuaikan prodi ya, karena saya di prodi pendidikan agama Islam, maka saya masuk dalam ketika pembelajaran pendidikan agama Islam. Jadi selama kegiatan belajar mengajar itu berlangsung sebenarnya sudah cukup bagus dan secara keseluruhan tidak ada hal-hal yang mengganggu. Namun ada beberapa hal yang menjadi catatan saya ketika saya mengamati kelas tersebut, yaitu berkaitan dengan penggunaan ponsel ketika belajar mengajar di dalam kelas. Nah, mungkin secara umum ya, karena kita habis pasca COVID, jadi mungkin kegiatan menggunakan handphone itu masih terbawa, dan ini juga bisa dianggap sebagai kegiatan modernisasi ketika pembelajaran di kelas. Namun perlu kita garis bawahi bahwa penggunaan ponsel tersebut harus dibatasi sesuai porsinya, tidak melulu seperti itu. Jadi hal ini dapat saya katakan seperti itu karena ketika pembelajaran berlangsung itu ada beberapa siswa yang dia kurang fokus belajar karena bebas ya menggunakan handphone. Jadi mereka seolah-olah belajar tapi ternyata mereka juga bermain di luar pembelajaran seperti sosial media dan lain sebagainya, tanpa sepengetahuan guru ya yang jelas. Nah, oleh karena itu menurut saya perlu adanya kontrak belajar yang jelas di awal pembelajaran tentang penggunaan HP ini yang tentunya ya. Contoh ketika belajar ini harus digunakan sesuai porsinya. Kalau guru memerintahkan untuk membuka HP, baru mereka membuka HP. Tentu saja guru mengawasi. Tapi ketika pembelajaran ini mereka sudah bebas dari awal bermain HP. Ya memang ketika kegiatan itu memerlukan HP, tapi mereka tidak beraturan, begitu maksud saya. Karena itu, jadi ketika semisal ya, kemarin ada presentasi, nah itu dari teman-teman siswa ini sebenarnya jangan memegang HP dulu, biarkan mereka fokus ke depan, mendengarkan apa yang dijelaskan oleh teman-temannya. Nah, setelah itu juga ada beberapa kendala, yaitu siswa sangat pasif dalam bertanya. Hal ini juga merupakan hal yang saya amati lama ya, tidak hanya di sekolah ini, cuman secara keseluruhan hal ini perlu sedikit dibenahi. Bagaimana caranya mereka mau bertanya seperti itu ya. Setidaknya pada awal pembelajaran itu ketika akan presentasi, maka ada peraturan yang mengatakan di kelompok selanjutnya atau bebas lah ya, itu wajib mengajukan satu pertanyaan. Nah, baru setelah itu bebas kelompok lain bertanya. Seperti itu. Itu juga saya terapkan ketika di sekolah saya dulu. Karena itu saya ingin bagaimana besok pembelajaran bisa lancar dan juga fokus belajar dari siswa ini tidak terganggu kemana-mana begitu. Jadi hanya itu dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.